Alaihi Wasallam menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surga yang Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan jemaah haji kita untuk mendapatkan haji yang mabrur, pada hakikatnya juga mendoakan diri kita masing-masing untuk mendapatkan nikmat yang sama. Karena apabila seorang jemaah haji disampaikan oleh para ulama, ketika dia mendapatkan karunia haji yang mabrur, lalu kemudian dia kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke tanah airnya, kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, maka orang yang baru saja menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur itu, insya Allah akan menjadi sumber keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa bayangkan kalau 200.000 bangsa Indonesia, umat Islam yang kembali dari tanah suci, semuanya mendapatkan haji yang mabrur, maka bagaimana berlipat-lipat keberkahan akan terlipat kepada bangsa kita ini. Itulah pula sebabnya mengapa para ulama mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang baru pulang dari tanah suci, maka kita datangi untuk kita mintakan doa. Karena doa mereka adalah termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengingat ibadah haji, maka kita ingat pada rukun terbesar dari ibadah haji yang disebut dengan wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-hajju Arafah. Rukun terbesar dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajjatul wada. Hajjatul wada itu artinya haji perpisahan. Karena tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji perpisahan, sekaligus juga satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat beliau. Pada saat melaksanakan hajatul wada itu, para ulama mencatat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan wukuf di Arafah. Kemudian 1-2 hari setelahnya, yaitu mabit di Mina, untuk menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok prinsip kita beragama yang menjadi panduan kita di dalam beriman dan berislam. Para ulama menyampaikan bahwa hajjatul wada itu dengan khutbahnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan 3 kali di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina, merangkum inti-inti dari tuntunan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun berdakwah di Mekah dan di Madinah. Di dalam khutbatul wada itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 5 hal kata ulama yang pantas untuk kita ingat. Kita resapi maknanya, lalu kita jadikan sebagai panduan di dalam menjalani iman dan Islam kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wa la li ahmar ala aswad illa bit taqwa. Ala hal ballagtu? Qalu na'am. Qala fal yuballighi syahidul ghaibah." Duhai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Ayah kalian, yaitu Adam alaihissalam, juga satu. Setiap kalian berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan atas seorang Arab di atas orang yang bukan Arab. Tidak ada keutamaan seorang yang kulitnya putih di atas orang yang berkulit hitam. Kemuliaan itu semata diukur dari ketakwaan kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagi
bagian dari khutbatul wada ini, kata para ulama, menegaskan dengan tanpa ada keraguan bahwa dalam pandangan Islam manusia itu tanpa kecuali semuanya dimuliakan oleh Allah. Bahwa perbedaan suku, perbedaan latar belakang, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa adalah bagian dari skenario Allah untuk memperkaya kehidupan kita sebagai manusia. Jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendorong kita bekerja sama satu sama lain. Maka kita perhatikan kalau pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, kita lihat bagaimana struktur masyarakat Mekah. Di situ kita saksikan peran-peran yang ada itu hanya didominasi oleh satu suku. Kalau Anda bukan suku Quraisy, Anda tidak bisa berperan apa-apa di kota Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka kita saksikan beragam suku bangsa membangun kota Madinah. Kita kenal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Arab yang asli, baik itu dari suku Badui maupun Arab Mustaqrabah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian dari itu. Ada pula yang bukan Arab, ada sahabat Salman al-Farisi yang berasal dari Persia, ada sahabat Suhaib ar-Rumi yang juga berasal dari negeri Rum, ada Bilal ibnu Abi Rabah al-Habashi, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkulit hitam yang berasal dari Ethiopia. Mereka semuanya bekerja sama untuk membangun kota Madinah. Dan itulah yang kemudian melahirkan peradaban istimewa yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, kota Rasul yang bercahaya dengan cahaya kebaikan. Maka sebagai seorang muslim yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ikrar kita, sebagai seorang muslim tidak boleh kita dihinggapi dengan penyakit rasialisme. Melihat orang dari warna kulitnya, melihat orang dari sukunya, melihat orang dari bahasanya. Wa min ayatihi, di dalam Al-Quran dijelaskan, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan bahasa kita berbeda-beda. Alwanikum, kulit kita juga berbeda-beda. 1001 perbedaan bukan jalan untuk kita saling menyudutkan, memojokkan, apalagi menghina orang yang berbeda dengan kita. Bagian ini Rasulullah SAW sebagaimana dicatat memberikan penegasan liyuballighish syahidul ghaibah. Untuk bagian ini saya minta, kata Rasul, sampaikan oleh yang hadir ini kepada orang yang tidak hadir. Generasi sekarang ini sampaikan kepada generasi yang seterusnya. Seakan Rasul mengatakan, kalian sahabatku yang sekarang bersamaku, sampaikan pesan saya ini. Sampaikan pesan tentang kemuliaan manusia. Di dalam pandangan Islam, tidak boleh kita menghina siapapun atas nama perbedaan suku, etnis, warna kulit, bentuk mata, bentuk telinga, perbedaan bahasa. Sampaikan kepada al-ghaib. Al-ghaib itu yang tidak ada. Siapa mereka yang tidak ada itu? Itulah kita, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau, supaya kita tidak lupa dengan tuntunan ini. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa aqradakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza.